Nah, jadi yang pertama adalah syu'aul basirah, terbukanya mata hati sedikit, maka akan nampak bagi kita dekatnya Allah, akan nampak kepada kita bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita perbuat. Nah, jadi tugas kita kalau kita hendak mulai berjalan kepada Allah, yang pertama kita urus adalah membuka mata hati itu yang selama ini masdudah, tertutup. Nah, dibuka mata hati itu. Bila kita kada berusaha, kada mau terbuka surangan. Bila kita berusaha, ditolong Allah. Nah, jadi kita mesti ada keinginan, ada kesungguhan untuk membuka mata hati itu sedikit demi sedikit. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah membicarakan tentang basirah. Basirah itu artinya nazirul qalbi, mata hati. Ada beberapa macam jenis mata hati manusia. Yang pertama, mata hati yang disebut dengan mautul basirah atau pasadul basirah, mati atau rusak mata hati. Ini lil kufar, orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu mata hatinya rusak, mati, sehingga tidak melihat akan kebenaran. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nampaknya kebenaran beliau dengan beberapa mukjizat yang diperkuat Allah kepada beliau. Abu Jahal dan lain-lainnya, orang yang hidup sekampung dengan Nabi kita, mereka melihat persis bagaimana hidupnya Nabi kita, akhlaknya Nabi kita. Tetapi karena Abu Jahal dan kawan-kawan ini mautul basirah, mata hatinya mati, tidak melihat kebenaran, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mata hati yang sudah mati. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama ada dilajari, kada dilajari, tetap inya kada mengerti. Karena apa? Karena orang mati. Nah, pasadul basirah atau mautul basirah. Yang kedua yang ditinggalkan oleh pengarang adalah masdudatul basirah, tertutup mata hati itu. Mata hatinya baik, mata hatinya hidup, tetapi masdudah, tertutup. Ini li awamil muslimin, bagi orang awam muslimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu sebenarnya mata hatinya hidup, tapi tertutup dengan penyakit-penyakit. Nah, karena itu dia tidak bisa melihat ma'ani, tidak bisa melihat hakiki. Yang hanya berfungsi adalah mata kepala. Nah, andai kata itu diusahai dengan perbaikan-perbaikan, dengan perawatan-perawatan, kalau perlu dengan operasi, maka mata hati itu akan baik, akan hidup. Sebagaimana mata kepala kita yang kena penyakit katarak umpamanya, matanya bagus tapi tertutup, tertutup. Andai kata itu dioperasi, dibuka, maka akan nampak, akan jelas.
Nah, masdudatul basirah ini, mata hati yang tertutup ini, li awamil muslimin, bagi awamnya orang muslimin. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, syu'aul basirah. Syu'aul basirah itu li ammatis salikin, untuk awamnya, umumnya orang-orang salik, atau dibilang lil mubtadiin, untuk orang-orang yang mulai berjalan menuju kepada Allah. Itu mata hatinya sudah punya syu'a, sudah punya cahaya. Yang keempat, ainul basirah. Ainul basirah ini untuk khasatis salikin atau untuk mutawassitin, orang yang sudah di pertengahan jalan. Dan yang terakhir, haqqul basirah, ini untuk orang-orang yang wasilin, yang sudah sampai kepada tujuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa'ammal ladzi bihi syu'aul basirah au nurul aqli au ilmul yakin yankashifu lahu qurbuhu ta'ala minhu. Maka adapun orang yang dengan orang itu ada syu'aul basirah, atau boleh disebut dengan nurul aqli, cahaya akal, atau boleh disebut dengan ilmul yakin, orang-orang yang mempunyai cahaya akal, orang-orang yang mempunyai ilmul yakin, terbuka bagi dia dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak baginya bahwa Allah Ta'ala itu dekat. Ini kalau mata hati kita sudah baik, mata hati kita sudah punya syu'a, sudah punya cahaya, maka akan nampak jelas bahwa Allah itu dekat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat, jar Tuhan. Orang-orang umum, orang-orang awam, orang-orang yang mata hatinya tertutup, mereka tahu bahwa Allah itu dekat, tahu, percaya, tapi kada terasa. Karena apa? Karena mata hati kita ini tertutup. Nah, orang yang mata hatinya itu terbuka, maka akan jelas baginya bahwa Allah itu dekat. Bahkan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ujar Tuhan, kami itu lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Kami, ujar Tuhan, lebih dekat kepada kamu itu daripada urat leher kamu sendiri. Nah, cuma tadi masalahnya kita ini matanya tertutup. Dan yang lebih jelas lagi Allah berfirman, wallahu syahid ala ma taf'alun, Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, Allah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Arti menyaksikan itu pasti melihat, pasti mendengar, pasti mengetahui. Kadang-kadang itu kadang-kadang jadi saksi. Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, jadi kedekatan Allah itu akan terasa bagi orang-orang yang punya syu'aul basirah, bagi orang-orang yang punya cahaya akal, bagi orang-orang yang terbuka sedikit mata hati. Nah, wabidalik, dengan sebab demikian, mata hati yang terbuka sedikit tadi sehingga nampak kedekatan Allah dengannya, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Wa ta'addaba bihi, dan dia beradab dengan Allah, zahira wa batina, baik zahir maupun batin. Contoh beradab zahir lawan Allah macam apa? Seperti kal mubadarati alam tisadil awamir wajtina bin nawahi, seperti segera menjunjung perintah, segera menjauhi larangan. Nah, ini orang yang beradab zahir dengan Allah. Ada perintah Allah ini, dia segera melakukan. Ada larangan Allah macam ini, dia segera meninggalkan. Nah, ini orang beradab dengan Allah pada zahir.
Adapun contohnya orang beradab dengan Allah pada batin seperti ikhlas. Seperti lagi adamul i'tirad, tidak ada ma'iktirat kepada Allah. Kenapa macam ini aku dalam hati ini? Kenapa nangka ini jadinya? Nah, itu ma'iktirat kepada Allah. Nah, kalau kita beradab batin kita kepada Allah, kada ada istilah kenapakah ini, maka kenapakah itu. Nah, jadi yang pertama adalah syu'aul basirah, terbukanya mata hati sedikit, maka akan nampak bagi kita dekatnya Allah, akan nampak kepada kita bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita perbuat. Nah, jadi tugas kita kalau kita hendak mulai berjalan kepada Allah, yang pertama kita urus adalah membuka mata hati itu yang selama ini masdudah, tertutup. Nah, dibuka mata hati itu. Bila kita kada berusaha, kada mau terbuka sorangan. Bila kita berusaha, ditolong Allah. Jadi kita mesti ada keinginan, ada kesungguhan untuk membuka mata hati itu sedikit demi sedikit. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati